Kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham King atau PT Hoffman Klinindo. Jadi nanti kita lihat ya, ini untuk yang laporan tahunan 2023. Ini kayaknya laporan kuartal pertama belum keluar ya. Tadi apakah memang seperti nama sahamnya yaitu King atau Sang Raja ya. Di sini ada direktur utama yaitu Rudy Japanto, kemudian direktur ada Albert Sutanto Tan. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Raya Jembatan 3 nomor 8 di Jakarta Utara. Nah, ini biasanya kalau yang memang ada beberapa nama saham yang cukup unik seperti Cuan, ibaratnya selalu Cuan, kemudian ada King. Nah, ibaratnya seperti raja gitu lah ya. Nah, nanti kita lihat dulu kinerjanya gimana, apakah biasanya saham-saham yang seperti ini yang namanya unik-unik, apa kinerjanya juga bagus. Tapi ini sahamnya baru IPO tahun lalu ya. 2023 kalau tidak salah. Di sini ada disebutkan nih dia satuan penuh. Dia satuan penuh tapi bentuknya itu rupiah. Untuk kas dan banknya kalau kita lihat ini meningkat cukup besar. Karena ini memang 2023 IPO, jadi atau otomatis dia meningkat ya kasnya. Investasi jangka pendek juga ikut meningkat, piutang usaha meningkat. Pokoknya semua rata-rata meningkat gitulah kalau yang baru IPO. Untuk total aset lancarnya dari 56 miliaran sekarang menjadi 127 miliaran. Untuk persediaan pun meningkat, tapi persediaannya kayak agak kecil ya. Dari 7 miliaran menjadi 12 miliaran. Lalu ada total asetnya dari 75 miliaran menjadi 147 miliaran. Nah, ini nanti kita lihat gimana dengan penjualannya. Karena memang sebenarnya belum bisa gitu lihat sih kalau menurut kami ya. Untuk yang saham IPO misalnya baru 1 tahun pertama ataupun beberapa bulan pertama ini agak sulit dilihat. Karena biasanya itu dalam 3 tahun hingga 4 tahun itu baru terlihat kinerjanya itu sebenarnya gimana. Ini untuk total liabilitasnya utang bank jangka pendek. Dari 16 miliaran sekarang menjadi 18 miliaran, utang usaha di sini meningkat juga. Jadi semua rata-rata meningkat juga untuk utangnya. Totalnya dari 41 miliaran sekarang menjadi 48 miliaran. Nah, ini berarti kan dia untuk yang jangka pendek dia mengalami peningkatannya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ekuitas saat ini kayaknya masih agak standar gitulah ya, gak terlalu tinggi, gak terlalu rendah. Untuk total liabilitas jangka panjang nih sedikit menurun, pokoknya totalnya itu dari 47 miliaran sekarang menjadi 53 miliaran. Itu untuk total utangnya. Nah, dari nanti kita lihat apakah nanti yang beberapa kuartal yang 2024 apakah hutangnya akan bertambah atau enggak. Nah, ini kalau kita lihat total ekuitasnya dari 27 miliaran menjadi 93 miliaran. Berarti kayaknya kemarin sebelum IPO kayaknya utangnya lebih banyak ya. Saya nggak tahu juga ini apakah butuh modal atau gimana. Sekarang total ekuitasnya menjadi 93 miliaran. Nah, saya itu bisa dilihat jika untuk beberapa kuartal berikutnya utangnya terus bertambah, labanya terus menurun. Nah, itu kan berarti udah nampak. Berarti mereka IPO itu karena kekurangan modal ataukah karena ingin ekspansi. Nah, itu bisa nampak ya. Ini laba usahanya, wah ini hampir sama nih. Berarti tadi kayaknya penjualan meningkat ya. Ini laba usahanya sekitar 4,5 miliaran. Itu pun meningkat sedikit. 4,52 ya tadi ya, menjadi 4,58. Penerimaan kas dari pelanggan. Nah, ini meningkat karena penjualan meningkat, pembelian kas pemasok oke, meningkat cukup bagus. Pembayaran gaji, wah ini kayaknya gajinya meningkat cukup besar nih. 136 miliaran menjadi 173 miliaran. Wah, ini meningkat cukup besar. Apakah karena rekrutmen besar-besaran atau gimana ya? Ini nanti kita lihat dulu ini sebenarnya gimana. Ini ada Dewan Komisaris yang komisaris utama yaitu Edi Japarto. Kemudian ada direktur Rudy Japarto. Kemudian ada independen dan direktur dan lain-lain. Ini kayak perusahaannya belum begitu besar ya. Mengapa? Karena ini biasa perusahaan besar itu komisarisnya itu banyak, direktur utamanya itu banyak, direkturnya banyak. Jadi kayak agak sedikit. Dan ini tampaknya yang tadi termasuk keluarga ya, direktur utama, komisaris utama ada Japarto juga. Ini kasnya kalau kita lihat
Nah, kasnya meningkat wajar lah, namanya baru IPO, oke. Nah, ini paling-paling mereka taruh di Bank CMB Niaga dari 15 miliar sekarang menjadi 39 miliar. Sebenarnya rata-rata mengalami peningkatan sih untuk beberapa bank. Nah, ini tapi yang Bank Mandiri dia berkurang. Dari 693 jutaan sekarang hanya tersisa 400-an jutaan saja. Lalu mereka ada invest jangka pendek di deposito. Deposito dia bilang dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya anggap aja 1 tahun gitu. Nah, ini 4, berapa persen ini ya. Ini ada piutang usaha. Wah, ini piutang usahanya ada dengan Sumarekon Agung. Nah, ini tahu-tahu ya. Ini seharusnya udah pada tahu semua Sumarekon Agung. Dia memang meningkat. Ini mungkin karena penjualan meningkat. Ini ada Nippon Indosari Corp. Nah, ada Nippon juga. Nah, ini pokoknya totalnya dari 2 miliaran menjadi 9 miliaran berdasarkan pelanggan. Nah, ini mereka ada berdasarkan pelanggan. Pokoknya, kalau kita lihat di sini yang bersih nih 10 miliaran menjadi 15 miliaran. Tapi nanti kita lihat umur. Seharusnya ya, memang kami kayak umur untuk umur piutang kayak belum gitu apa ya. Nah, yang baru IPO. Nah, ini tapi termasuk masih oke lah ya mungkin ya. Tapi dia agak sedikit meningkat. Kita lihat yang lebih dari 3 bulan. Dari 200 miliar jadi 200 juta dari 400 juta. Nah, ini agak sedikit meningkat pokoknya ya. Yang 3 bulan. Ini ada persediaan. Kita lihat pengharum ruangan persediaannya meningkat cukup pesat. Dari 3,5 miliar menjadi 8,3 miliaran. Perlengkapan berkurang lah ya. Seragam divisi kebersihan berkurang. Seragam berkurang. Mungkin karena seragam sudah dipakai ya. Karena mungkin peningkatan karyawan atau gimana. Jadi pakai seragam otomatis persediaan berkurang. Cuma kalau kita mau tambahin seragam, kan kita perlu lihat dulu juga ya. Untuk jumlah karyawan yang dibutuhkan dan lain-lain gitu-gitu. Ini ada aset tetap. Nah, bisa lihat di sini. Karena seragam gimana ya? Tekanan nanti ada masuk anak baru. Antara seragamnya udah didapatkan langsung harus dikembalikan, misalnya kalau udah mau resign ataukah harus dikasih lagi. Itu semua perlu dilihat ya. Ini tambahin jangka pendek. Nah, ini ada utang usaha sedikit meningkat, tapi gak gitu banyak sih. Jumlahnya pun gak gitu banyak. Tapi paling gampang nanti kita lihat. Ini sebenarnya belum bisa dilihat loh, karena ini yang laporan tahunan. Masih belum sampai setahun ataupun masih 1 tahun. Jadi untuk yang penurunan kepemilikan itu kan karena IPO biasanya. Tapi untuk beberapa kota berikutnya nanti kita lihat apakah kepemilikan sahamnya berkurang atau enggak. Ini untuk pembiayaan konsumen. Liabilitas sewa. Nah, ini ada modal sahamnya. Nah, ini perbandingannya dengan yang tahun 2022 aja belum bisa dilihat ya. Walaupun dia mengalami penurunan kepemilikan itu kan karena IPO biasanya. Nah, ini ada penurunan karena memang dulu gak ada masyarakat, sekarang jadi ada masyarakat. Otomatis mereka perlu melepaskan saham. Pendapatan bersih. Wah, ini dari yang jasa kebersihan meningkat cukup banyak, super tenaga kerja meningkat cukup banyak, keamanan meningkat cukup banyak, jasa higien meningkat juga. Semua rata-rata meningkat. Tapi kalau dilihat dari sini ya, ini jual jasa, tapi ini saya jasanya termasuk cukup oke loh, karena ini termasuk bidang-bidang yang menguntungkan dan bisa jangka panjang. Memang kayak jasa manajemen parkir itu sekarang termasuk yang menguntungkan karena sangat dibutuhkan. Kemudian bahkan kalau yang udah pakai listrik gak perlu bayar gaji lagi, itu kayaknya udah otomatis ya semua ya. Ini saya untuk yang bidang bisnisnya cukup bagus, tapi kan nggak tahu ya ke depannya gimana. Tapi menurut kami bidang bisnisnya bagus sih. Gaji dan bonus meningkat. Wah, ini semua rata-rata meningkat. Parkir bensin dan tol, ada disebutkan juga ya parkir bensin dan tol. Sponsor donasi, sponsor meningkat, donasi menurun. Legal dan perizinan, nah ini meningkat mungkin seharusnya karena ekspansi atau penambahan karyawan dan lain-lain itu memang ada penambahan gitu-gitu.
ya beban keuangan dan lain-lain. Maka itu saya ada kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.